Hai semua, saya Ibu Kurnia dari SMP Metodis Jakarta. Apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua tetap sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekspresi pada manusia. Gambar menunjukkan organ-organ ekspresi, kecuali yang satu itu. Apa coba? Yap, usus besar. Usus besar bukanlah organ ekspresi karena mengeluarkan zat sisa pencernaan secara mekanik. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang organ-organ tersebut, kita pahami dulu pengertian sistem ekspresi. Sistem ekspresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna dan jika dibiarkan dapat membahayakan tubuh kita. Metabolisme itu apa? Metabolisme adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Contohnya, reaksi oksidasi makanan. Jadi, glukosa yang sudah diserap dan diangkut ke seluruh tubuh kita akan diubah menjadi energi dengan bantuan oksigen. Reaksi ini menghasilkan zat sisa berupa CO2. CO2 jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan kadar asam darah kita meningkat dan hal ini membahayakan tubuh kita, bahkan dapat menyebabkan kematian. Begitupun dengan urea, asam urat, zat sisa perombakan hemoglobin berupa zat warna empedu, dan zat-zat lain yang berlebihan. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekspresi yaitu ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Organ-organ ini akan kita pelajari satu persatu. Kita mulai dengan ginjal. Ginjal berfungsi sebagai alat penyaring darah dari zat-zat sisa yang membahayakan tubuh kita, juga zat-zat yang berlebihan. Setiap hari, ginjal kita dapat menyaring plasma darah sebanyak 65 kali, menghasilkan cairan yang kita sebut urin. Ginjal juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan ion-ion yang dibutuhkan oleh tubuh kita, misalnya ion natrium, kalium, dan kalsium. Juga mengatur keseimbangan asam basa dalam darah dengan cara mengekskresikan ion bikarbonat, ion hidrogen, dan amonia. Ginjal jumlahnya sepasang, di sebelah kiri dan kanan tulang belakang, di belakang perut, di bawah organ hati. Makanya, ginjal sebelah kiri letaknya lebih di bawah daripada ginjal sebelah kanan. Bentuknya seperti kacang merah. Beratnya kurang lebih 100-175 gram. Jadi ukurannya untuk setiap orang berbeda-beda tergantung umur dan jenis kelamin. Kali ini kita hanya mempelajari beberapa bagian ginjal. Pertama, kapsul. Kapsul adalah lapisan terluar dari ginjal. Tentunya berfungsi sebagai pelindung. Kedua, korteks. Pada bagian korteks ada banyak tersusun nefron. Nefron yaitu alat untuk membentuk urin. Pada korteks ada kurang lebih 1 juta nefron.
Medula. Medula berbentuk seperti piramida yang disusun dari banyak tubulus, yaitu lengkung Henle dan saluran kolektivus. Pelvis renalis, yaitu rongga yang menghubungkan medula dengan ureter, sehingga urin yang dihasilkan oleh nefron akan menetes menuju saluran-saluran yang ada di medula, kemudian melalui pelvis renalis mengalir ke ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan kantong kemih. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi tentang nefron, yaitu alat penyaring darah. Yang pertama, glomerulus, yaitu gulungan pembuluh darah kapiler dan berfungsi untuk menyaring darah. Nah, tabung berbentuk cangkir ini untuk menampung hasil filtrasi glomerulus disebut kapsul Bowman. Hasil filtrasi glomerulus atau filtrat glomerulus atau urin primer akan mengalir dari kapsul Bowman menuju tubulus contortus proximal. Saluran berliku-liku ini disebut tubulus contortus proximal. Saluran ini berhubungan langsung dengan kapsul Bowman. Semua zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, terutama glukosa dan asam amino, akan diserap kembali di sepanjang saluran ini. Hasilnya disebut urin sekunder. Nah, saluran melengkung ini namanya lengkung Henle, menghubungkan tubulus proksimal dengan tubulus distal. Sepanjang saluran ini terjadi reabsorpsi air dan juga pengaturan ion-ion yang dibutuhkan oleh tubuh kita, misalnya ion natrium, kalium, dan kalsium. Proses pembentukan urin berakhir di saluran ini, tubulus contortus distal. Suatu saluran yang juga berlekuk-lekuk seperti tubulus proksimal. Cuman saluran ini berhubungan langsung dengan tubulus kolektivus. Pada saluran ini terjadi proses augmentasi atau penambahan zat sisa. Jadi, zat-zat tidak berguna yang masih ada di dalam pembuluh kapiler akan ditambahkan ke dalam urin sekunder melalui tubulus distal. Contohnya amonia, kreatinin, ion hidrogen, ion kalium, dan juga obat-obatan yang berlebih, misalnya vitamin B dan C. Proses ini menghasilkan urin yang lebih pekat lagi, disebut urin sesungguhnya. Namanya saja saluran kolektivus atau saluran pengumpul. Berarti gunanya untuk mengumpulkan urin yang dihasilkan dari beberapa tubulus distal untuk dialirkan ke pelvis renalis. Ini dia nih, ujung dari tubulus kolektivus akan meneteskan urin sedikit demi sedikit ke pelvis renalis. Berarti proses pembentukan urin itu ada 3 tahap.
Pertama, filtrasi atau penyaringan. Plasma darah disaring hanya berdasarkan ukuran. Jadi, zat yang berguna ataupun tidak berguna, jika berukuran kecil, dapat lolos dari proses ini. Contoh zat yang berguna yang lolos dari proses ini adalah glukosa dan asam amino. Tapi seharusnya proses ini tidak meloloskan sel darah dan protein plasma, misalnya albumin. Hasilnya disebut urin primer. Selanjutnya, urin primer akan mengalami proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna, terutama glukosa dan asam amino. Proses ini menghasilkan urin sekunder, yang selanjutnya mengalami proses augmentasi atau penambahan zat sisa. Proses ini menghasilkan urin yang semakin pekat atau semakin banyak kandungan zat yang tidak berguna. Hasilnya disebut urin sebenarnya, yaitu urin yang mengandung air, urea, asam urat, kreatinin, obat-obatan yang berlebih, vitamin yang berlebih, dan ion-ion yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, sekarang kita melihat alur yang dilewati oleh urin agar dapat keluar dari tubuh kita. Urin yang dihasilkan oleh ginjal akan mengalir melalui ureter menuju kantong kemih. Kantong ini disusun oleh otot-otot yang dapat meregang untuk menampung urin sampai kurang lebih 2 liter. Jika kantong ini sudah penuh, akan menimbulkan tekanan pada otot-ototnya sehingga kita berkeinginan untuk mengeluarkannya. Melalui uretra, urin dapat kita keluarkan dari kantong kemih keluar tubuh. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat gambar berikut. Akhirnya, kita selesai dengan pembelajaran hari ini. Kita telah belajar sedikit tentang sistem ekskresi, terutama tentang ginjal. Ibu berharap kalian menjadi lebih mengerti. Dan di akhir pembelajaran ini, Ibu ingin mengingatkan untuk menjaga kesehatan ginjal dengan hidup sehat setiap hari, antara lain dengan banyak minum air putih, berolahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan mengurangi makanan-makanan cepat saji atau junk food. Cintailah ginjalmu. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.